Jadi aku pernah nanya sama customer-ku yang Mhm. kebetulan adalah dokter, Mhm. gitu. Nah, aku nanya, "Kenapa sih, suka kopi hitam?" Dia langsung tegas bilang, "Aku emang suka kopi hitam Mas dari zaman dulu. Mmm. Cuma coffee shop Cirebon nggak ada yang bisa memfasilitasi itu." Waduh, ini bisa Gitu. di-cut ini jadi teaser nih. Biar diserang nih kamu. Udah siap ya? Siap. Kenapa sih Mbak, kok Cirebon nggak bisa memfasilitasi? Ya gini Mas, satu, biasanya kopi yang filter banget, itu agak ngabers tempatnya. Berarti ini customer-mu mostly orang Cirebon sendiri, bukan dari luar kota? Malah sebaliknya, 70% itu orang luar kota. Oh, 70% luar kota? Udah mulai kayak klinik kopi kamu? Mirip-mirip lah, semoga Iya. amin Mas Epeng. Oke, kali ini kita udah ada di Small Dose Coffee Roastery. Iya, bener Coffee Roastery ya? Betul, roastery Kita kita. bersama Reza Agassi. Reza Agassi ini terus terang saya nggak terlalu kenal dekat, ya kan. Kenalnya juga belum terlalu lama. Betul. Cuman namanya dia ini makin lama ini makin naik, ya kan. Dan dia jadi, wah kayaknya di Cirebon ini Cirebon. kayaknya udah mulai ini ya, jadi kayak nabinya di Cirebon ya, nabi. Mirip-mirip. Sombong, sombong. Sa, apa kabar, Sa? Baik, Oke, ini kita di Small Dose ya. Ini coffee shop barumu ya ini berarti ya, ya Small ini Dose ini kita ya. tahun ini, kita baru. Kayaknya waktu kita pertama awal-awal ngejuri dulu itu kamu belum ada ya Small Dose Belum, ini? belum. Belum ya? Nah dulu sebelumnya itu ngapain waktu ngejuri itu? Oke, jadi awal ngejuri itu 2019. Oh malah 2019 ya? 2019. Aku technical IBC waktu itu Mm-mm. di atau aku lupa ya di eventnya di mana gitu, waktu Mm-mm. nasionalnya. Nah itu sebenarnya masih kerja di Qatar, Oh itu kamu ngejuri itu kamu masih kerja di masih Qatar? kerja di Qatar. Oke. Jadi memang pulang niatnya untuk ikut lomba, tapi nggak dapat slot. Oh malah ngejuri akhirnya? Jadi daripada pulang dengan tangan hampa, Hmm. dimarahin bos, mending ngejuri. Oh jadi kamu itu izin libur buat pulang gitu? Betul. Oh mau Izin ikut libur. Mau kompetisi? ikut kompetisi. Oke. Pengennya daftar nih, tapi udah izinnya udah. Hmm, hmm, Tapi hmm. malah daftarnya nggak masuk. Tapi kan tensin Hmm, nih. iya iya. Jadi mau nggak Tanggung, mau tanggung. tanggung. Bukalah pendaftaran waktu itu di ujiannya di Bon Cafe waktu itu. Jadi Hmm. ya kita coba ikut waktu itu technical sama brewers. Oke. Semua technical lolos, yang brewers enggak. Oh, Brewers kamu ngambil sensori. Ambil sensori Oke, gitu. nggak lulus. Lulusnya di Terus technicalnya. itu. Oke. Nah, waktu itu berarti kamu kerja di Qatar. Iya, Di Qatar dari kapan kamu kerja di sana? aku di Qatar tuh dari 2018 berarti. Oh, dari 2018. Hmm. Kok bisa tahu-tahu berangkat ke sana? Sebenarnya awalnya waktu itu di Lewat ini ya, apa tukang kopi sobek? Oh enggak, Mas Denny siap, Denny Dermanto. Dia penyalur tenaga kerja. penyalur TKI. Enggak lewat dia. Enggak, jadi waktu itu emang kebetulan kerja di perhotelan. Oke. Jadi emang kebetulan kuliah perhotelan walaupun nggak lulus. Oh, nggak apa-apa. Saya juga nggak lulus kuliah dulu. Terus? Jadi memang sempat kerja di hotel di Bandung, habis itu Mm, ditawarin di LinkedIn untuk kerja di Marriott dulu namanya, Marriott mm. Marquis di Qatar. Gitu. Oh, jadi kamu dulu kerja di hotel, Di terus hotel, kemudian di coffee shop. coffee shop di Qatar. Yes. Berarti kamu belajar kopi itu ya waktu di Qatar itu ya? Enggak juga. Sebenarnya belajar kopi udah dari lulus SMK. Oh gitu. Ya, Waktu masih apa perhotelan itu kamu waktu udah masih belajar perhotelan kopi itu udah belajar kopi. di Cirebon. Di Cirebon. Di Cirebon belajar ke siapa dulu? Nah, dulu tuh namanya coffee shop pertama yang paling specialty di Cirebon, itu Oke, wih, Baraja Coffee. apa? Baraja. Baraja. Wah, terus masih ada sampai sekarang? Masih ada. Itu kita dari 2011. Oh, dari 2011. Dari Itu kamu 2011. belajar di situ? Aku belajar di situ, kita yang kasarnya barista pertamanya kali ya. Oh, kamu juga kerja di situ juga? Betul. Oh, jadi kamu kerja di hotel. Kerja di hotel, kerja di situ juga sambil nyambi kuliah. Oke, wah gokil, Gitu. gokil, gokil. Oh, Jadi jadi emang kamu belajar kopi di situ. belajar kopi di situ, 2011. Punyanya siapa itu Baraja itu? Ada namanya Mas Oji. Oji ya? Mas Oji. Gitu. Sekarang Oh, kita cabangnya juga Baraja udah 3 berarti total. oke, 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 Lama oke. banget 2011, berarti kayak sekarang hampir 14, 13 tahun. Hmm,
Berarti ketika kamu berangkat ke Qatar itu, ini dong, apa namanya, at least sudah ada modal untuk skill kopi Udah, dan barista itu. udah. Oh, maka nggak Jadi kaget ya. jadi pertamanya sebenarnya pas waktu di Qatar kan di hotel tuh Mm-mm, setahun. Kontraknya emang setahun kan. mm-mm. Pas dilihat-lihat kok coffee shop specialty masih dikit. Oke, Dulu cuma ada Flat White namanya. di Qatar itu. Yes. Terus, Yang tempat John kerja sebenarnya. tempat siapa? John Fugol. Oh, dia juga di situ Dia dulu. juga di situ. Oh, Tempat John Fugol oke, oke. kerja. Jadi kayak makanya kita sempat kenalannya di Qatar waktu itu. Oh, kenal di sono. Kenal di sana, bahkan padahal pernah compete bareng di Bandung. Iya, 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 iya. tapi baru kenalnya di sana. Gitu. Oke, terus, Sama John Fugol, jadi kayak di Flat White. Nah itu kan kayak aku posisinya kerja di hotel nih. Hmm, Karena masih ada jiwa specialty-nya, jadi kayak coba deh cari coffee specialty ada nggak sih? di Qatar Googling lah, sono. iya. Oke. Googling lah. Waktu itu triggernya karena ada satu barista yang ngebarnya itu Turkish Barista Champion, orang Turki. Hmm. Nah, makanya coba ke sana deh gitu. Malah ketemunya John. Orang ini orang Iya, Indo juga iya, iya. gitu. Terus di Qatar situ di coffee shop itu berapa lama sebelum balik Aku ke sebelum Indonesia? balik berarti sampai 2022. Oh, lama ya? Lama. Sampai kena Oh, Covid sampai di sana. 2022 Ya. di sana. Oh, selama itu ya dari berapa? 2018, 18. 18, 19, 20, 21, 22, 4 tahun. 4 sempat 4 tahun di sana itu apa yang kamu dapat dari sana yang kamu pelajari di Qatar itu? banyak sih dalam artian emang mindset kita jadi dirubah karena di sana kita kerja banyak bareng orang luar bukan orang Indonesia doang. Kebetulan tempatku orang Indonesianya aku doang. Oke. Jadi emang kayak sisanya Filipina sama Kenya. Jadi emang diversity itu benar-benar lah. Hmm. Jadi kita mesti ngikutin pace mereka kerja, ngikutin the way mereka kerja juga gitu. Nah, di situ kan aku nggak tahu, mungkin kalau aku bayangin ya, kamu kerja di sana kan terjebak rutinitasnya. Betul, Nih. betul. Nah, kamu kayak untuk upgrade knowledge-mu sama skill-mu itu di sana gimana caranya? Oke, jadi kalau untungnya di Qatar nih sebenarnya akses teksnya tuh nol waktu itu. Jadi aku bebas belanja apapun dari luar gitu, pakai debit atau credit card Heeh, tanpa kena tax. tanpa kena teks. Oh, Jadi aku oke. beli Ailio, mesin roasting di sana, beli Heeh. Ikawa di sana gitu kan. Jadi kita belajar beli green bean, Iya, 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 iya. beli green bean itu bebas gitu. Oh, jadi kamu explore sendiri dong? Explore sendiri jatuh. Oh, pernah nggak ikut kelas-kelas yang memang semi formal kayak gitu? SCA kayak atau apa? Pernah. Jadi dulu ada namanya, kalau tahu ada Dipta. Oh ya, oh muridnya Dipta. Dipta di Bali. Ya, sekarang di Bali kan dia. Iya, iya, iya. Nah, dulu Dipta juga sebenarnya di Qatar. Iya, aku juga dengar itu dia. Kuliah tapi sebenarnya dia. Oh, dia sebenarnya Iya, kuliah. gitu. Jadi dia emang waktu itu emang passionnya mungkin sama di kopi. Jadi kayak, wih ada nih SCA gitu kan. Jadi aku pengen kayak, dulu sempat ambil sensory intermediate. Oh, sensory intermediate. Oh, kamu Sensory, roasting. oh roasting. Roasting. Nggak lewat basic dulu, fundamental dulu, langsung intermediate. Langsung, jadi 2 kalau nggak salah. Enggak deh, langsung. Emang bisa kok ya dia. Kalau SCA itu kan nggak harus ngambil Nggak yang harus dari ini. ya. Yang penting belajar udah ada basicnya nih. Oh, sama Dipta. Dipta yang bikin heboh ke SCAI ya waktu itu ya. Dengan story-storynya dia itu ya. Oh, itu Betul. kamu muridnya dia ya? Belum sempat ketemu loh aku sama Dipta Malan itu. Waktu lagi rame-rame itu dia sempat ke Kediri, aku udah pesen sama dia kan sering main ke Iya. Alinea orang Kediri kan. Dia sering main ke Alinea, aku Iya, bilang tuh iya, sama iya. baristanya Alinea. Ya kalau mau ke Kediri bolehlah podcast No Cincong ini dia mau nggak ngebahas itu ya. Cuman sekarang udah expired kan Iya, udah nggak seru lagi. Nggak seru gitu kan. Tapi gara-gara aku jadi rame lagi. Enggak lah. Oke, terus kamu pulang ke sini, pulang ke Kediri, kok ke Kediri, pulang ke Cirebon, pulang ke Cirebon ini, terus planningmu itu gimana? Sampai akhirnya buka ini. Oke, jadi sebenarnya waktu itu emang udah punya satu roastery kebetulan bareng partnerku Mas Handaru, jadi namanya CS Kata Roastery.
Nah, si Askata sih dia lebih ke mostly ke B2B, jadi kita bisnis to bisnis, ada Tokopedia juga. Nah, planningnya sih untuk membesarkan itu, dalam artian segi service-nya, segi quality beans-nya gitu. Oke, ini khusus roastery aja nih. Khusus terus aja. Namanya apa? Askata Roastery. Seias kata ya. Oke. Itu udah jalan. Udah jalan dari 2018. Terus? Jadi emang pas pulang pengen membesarkan itu dalam artian fokus ke kualitinya deh sama service kita gitu. Habis itu ya kebetulan punya brand juga Small Dose gitu. Small Dose itu sebenarnya brand yang tidak sengaja terjadi. Itu awal pertamanya itu Small Dose itu di-create untuk roastery atau untuk coffee shop? Di-create untuk roastery. Oh, awalnya roastery. Yes. Oke. Jadi Small Dose tuh founded di 2021. Kebetulan aku waktu itu tuh pulang ke Cirebon, tapi harus karantina di Wisma Atlet. Oh, jadi pas kamu pulang Yes. masuk karantina dulu. Betul. Masuk karantina dulu, posisi bawa beans banyak banget COE Colombia. Wih. Ya, semua sampel COE Colombia aku bawa dan udah di roasted, posisinya pakai Ikawa di Qatar. Wah. Jadi emang harus rilis dong secepatnya. Iya dong, harus cepet dong. Ya, makanya otak mulai berpikir kayaknya kalau tadi mau dibagiin sasetan tuh, udah mulai kan, ada beberapa di Indonesia udah mulai. Jadi akhirnya aku minta partnerku Handaru, Mas Daru buatin brand dong. Buat bagi-bagiin doang sih sasetan. Oke. Terus aku tiba-tiba ilhamnya dapat, ketemu namanya Small Dose deh gitu namanya. Oh, dari Akhirnya, situ ya. Terus dieksplor deh logonya. Boxnya buatinnya kayak box maskernya. Akhirnya jadilah kayak Oh, kayak box masker. Iya Karena iya remindernya COVID kan. Iya benar Ya. benar. Logonya pun kalau orang ngerti mungkin mirip-mirip Kimia Farma. Toko obat. Iya. Gitu kan. Oh, dari situ akhirnya. Gitu. Akhirnya jadi makanya dari 2021 fokus jualan si exotic coffee mostly. Gitu. Dan akhirnya buka ini coffee shop Buka Small ini. Dose ini sebenarnya gara-gara harusnya tahun kemarin tapi masih mencari ilham apa itu yang mau dibawa konsep dan atau slow bar kah, filter bar kah gitu. Iya. Akhirnya emang karena Cirebon belum banyak yang modelan filter fokus gitu kan, beansnya banyak gitu kan. Tapi tempatnya harus fancy. Karena sebenarnya para wanita-wanita ini suka kopi hitam kok. Oh iya? Oh iya, di sini Black lumayan coffee? kopi hitam. Filter coffee? Yes. Masa sih? Serius. Di tempatku di tahu tadi tuh The Nurul's itu nggak ada tuh yang pesan ini apa filter coffee. Di Small Dose banyak yang pesan filter kopi. Oh, oke. Dan itu dokter. Berarti kamu harus bikin tempatnya yang cantik lah ya. Itu. Sebenarnya ada kayak aku pernah, ya karena di Small Dose harus ngobrol sama customer, jadi aku pernah nanya sama customerku, yang kebetulan adalah dokter. Gitu. Nah, aku nanya, kenapa sih suka kopi hitam? Dia langsung tegas bilang, aku emang suka kopi hitam mas dari zaman dulu. Cuma coffee shop Cirebon nggak ada yang bisa memfasilitasi itu. Waduh, ini rame nih. Ini bisa di-cut, ini jadi teaser nih. Biar diserang nih kamu. Udah siap ya? Siap. Terus. Nah, karena kenapa sih Mbak, kok Cirebon nggak bisa memfasilitasi? Ya gini mas, satu, biasanya kopi yang filter banget, itu agak ngabers tempatnya. Ngabers itu gimana? Ngabers itu gimana ya kalau orang Jakarta bilang? Gimana? Ngabers aku baru denger kata Ngabers itu. itu agak gelap tempatnya. Terus apa sih, kita cowok banget gitu loh mas. Nah, terlalu manly, terlalu mungkin nggak terang remang-remang. Betul. Kalau Cirebon kan terang, nuansanya putih, sedikit fotogenik lah. Gitu. Jadi makanya aku suka mas ke Small Dose. Karena kadang-kadang emang yang nongkrongnya ya cewek-cewek juga. Termasuk ya misalnya yang handle istriku misalnya. Jadi pas. Oke. Jadi brandingnya jadi begitu ya. Jadi marketnya jadi kebentuknya itu justru ke ya cewek-cewek, ibu-ibu. Iya. Kayak aku datang tadi tuh, wah, kan? customer-nya gini ya. Dan itu mereka antusias nanya-nanya kopi loh. Aku sampai
Beneran nih, memang nanya-nanya segitunya sampai tengah alatnya, tengah Ya, beans-nya, ya, wah gokil. itu sih. Nah tapi ketika kamu dapat lokasi yang kayak kayak tadi aku masuk ya, jalannya kecil, Mm-mm, perumahan itu, mm-mm. eh, rempong nggak sih akhirnya buat orang-orang mau ke sini itu? Lumayan, mungkin arahnya ke parkir kali. Iya parkiran terutama ya, Parkir kan kita emang pinggir jalan dan itu maksimal kayaknya 6-7 mobil lah. 7 mobil jauh-jauh, Ya, ya. makanya kalau Hmm, udah ada full house akunya sering keluar mantau. Ada tukang parkir tuh. iya. Iya tapi ya ini ya mau nyediain tukang parkir juga Gimana? ini ya Paling emang susah. karena aku dari dulu pengen banget ada filter bar atau slow bar tapi emang tengah kota. Karena Hmm, Cirebon tuh kotanya kuliner banget. oke. Jadi memang kita lumayan deket akses sama stasiun, Hmm. sama Empal Gentong Haji Apud. Oh kalau aku sih ini Yang mana? eh Dharma. Budarma, Budarma. Budarma juga nggak jauh kan sebelah sana. Budarma. Masih deket ke akses Iya yang iya iya iya. kulinernya. Oke. Lo berarti ini customermu mostly orang Cirebon sendiri, bukan dari luar kota? Malah sebaliknya. 70% itu orang luar kota. Oh 70% luar kota? Udah mulai kayak klinik kopi kamu? Mirip-mirip. Semoga Iya. amin, Mas Beng. Customer-nya mostly luar kota semua. Kalau weekend terutama sih. Oh, Weekend weekend atau ya. hari libur, tanggal merah gitu, pasti. Padahal kamu baru buka berapa bulan? Yes. Belum Karena setahun kan? belum, Belum baru setahun loh. Februari, dari Februari. Wah, gokil nih. Tapi karena mungkin kita udah jualan Tokopedia juga. Jadi emang udah ada Hmm, customer yang beli sasetan, tapi ya mau diseduhin deh sekali-kali mumpung oke, lewat Cirebon deh gitu. Iya, iya. Tapi sebenarnya passionmu ini arahnya kemana? Kamu ngejurinya kemana? Technical. Oke, Terus kamu bikin coffee shopnya ini khusus manual. manual brew, nggak ada mesin kopi. Terus kemarin kamu ikut kompetisi pun juga IBC. Jadi kamu maunya arahnya ke mana ini sebenarnya? Sebenarnya coffee profesional guys. Semua Jadi bisa. ya, Oh, all rounder. Jadi kalau dapat job nggak milih-milih. jadi emang ya basically karena memang barista, jadi mau nggak Hmm, mau mesin gitu kan. hmm, Kalau sebenarnya kemarin waktu ikut IBC hmm. itu adalah trigger untuk diri sendiri. Ini kalau seenggaknya bisa top 6 di Smoldos pasti nih ada mesin satu deh. Oh, oke. Udah targetnya di situ. Nah, kita di situ. Oke. Ternyata shit happen jadi ya bolehlah Peringkat berapa? 10 apa ya? 10. 10. 10 Wah, ya dari lumayan lah 18 10 ya. besar. Nasional kan itu langsung nasional, Nasional nggak ikut betul. liga kan Enggak. itu. Nah itu kamu nggak jadi omongan, kamu setelah habis ngejuri tiba-tiba terus ikut kompetisi gitu. Enggak sih, mungkin karena memang masih muda kali ya. Jadi mereka Hmm, mungkin tahu kali. hmm. Passionnya, oh ya deh lu masih muda kayaknya masih ikutan passion sendiri gitu. Tapi kamu kan udah beberapa kali ngejuri nih. Betul. Di liga juga ngejuri juga Ya, kan. Nah terus 2023 kamu malah ikut compete. kompet nih. Kenapa gitu? Yang kamu cari itu sebenarnya apa? Oke. Jadi sebenarnya kemarin tuh untuk orang Cirebon, Hmm. intinya pengen banget ada orang Cirebon yang compete di nasional. Wah, gokil. Ini loh yang daerah-daerah lain ini harus juga kayak begitu, harus terpacu juga nih. Iya, jadi Oke, kayak, sebelum kamu paling cuma Chandra yang ngejuri doang nih. iya, cara doang. Yang atletnya belum ada nih. Belum. Dan kamu akhirnya yang maju ke nasional. Iya, sekelas liga pun ya istriku doang. Oh iya 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 iya. Dia ikut ini ya, Cirebon Brewers Brewers ya. Cup, ya. Liga ya itu Liga. ya, juara ya itu ya. Ya, Oke, jadi paling nggak ada perwakilan dari Cirebon pengennya ini sih yang intinya sih buat trigger naik. lah. Gitu. Hmm. Jadi kayak orang Cirebon, kayak bukan sebenarnya bukan orang Cirebon ya, kayak kompetisi itu sebenarnya apa ya? Sarana untuk belajar dan di nasional tuh lebih belajar banget gitu. Oke. Atau sekelas liga aja kita tuh masih Liga kan jarang. beda banget sama kompetisi lokal biasa. Betul. Iya kan, kelasnya udah beda loh sekarang. Sekelas liga sendiri kita yang dari Cirebon ya mungkin beberapa Hmm. gitu. Jadi kayak emang bisa dihitung jari banget lah untuk. Nah, terus setelah kamu ikut, Hmm, kamu balik, hmm. ada impact-nya nggak buat barista-barista Cirebon? Ada.
Jatuhnya, Masa? iya loh. Masa? Siapa lagi yang berpotensi mau ikut lagi? Ayo, impact-nya gimana? Sebenarnya mereka paling utama itu nanya budget dulu, biar Oh, lapor ke bosnya. oh jadi akhirnya paling nggak konsultasi dulu lah. Konsultasi, Oh, mas, alatnya apa aja sih mas? oh, Gini. yang dibutuhin apa Iya. aja gitu. Terus aku dengan sukarelawan kadang-kadang kalau mau ikut beneran, Hmm. alatku masih komplit. Oh, Gelas oke, apa, ya, temper, masih ada semua. masih ada semua, tinggal pakai. Oh, sekalian difasilitasi Sekalian kalau dapat. memang mau Kalau ikut. memang mau ikut. Terus akhirnya ada nggak? Akhirnya ada sebenarnya. Cuma Hmm. memang terkendala bapak bosnya. Kadang-kadang budget akomodasi, pendaftaran aja udah lumayan. Oh, iya, 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 iya. Pendaftaran aja kan sudah berapa juta begitu kan. Hmm, hmm, hmm. Nah, untuk coffee shop Cirebon rata-rata masih belum memikirkan ke arah sana mungkin. Oh, ownernya pun juga nggak terlalu support juga Nggak ya. terlalu. Karena ngelihat angka segitu dia Yes, juga mikir ya, agak dan mundur mungkin. mungkin ownernya juga nggak tahu impact dari kompetisi itu Yes. untuk kedai Untuk kopinya dia kedainya itu apa? apa. Gitu. Ya memang problemnya di situ sih. Jadi yang kamu harapin adalah jadi trigger buat yang lain-lain Kayak juga trigger buat gitu. yang lain sih. Nah, tapi akhirnya setelah kamu ikut kompetisi kan juri di mana-mana, terus kemudian kamu buka ini, itu akhirnya apakah impact-nya udah sesuai dengan yang kamu harapkan, atau kamu malah, ya siapa tahu malah diomongin, wah gayaan, oh ikut-ikut kompetisi, kalah lagi ya gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? So far sih belum ya. Atau nggak tahu di belakang. Atau kamu, atau kamu denger pura-pura nggak tahu? So far sih belum. Enggak lah ya. Iya. Tapi Cirebon kalau lumayan. komunitas Cirebon gimana sih? Karena kemarin waktu aku masterclass itu termasuk peserta dari Cirebon ini termasuk yang paling antusias dan paling hidup loh suasananya. Jadi seru banget kelas kemarin itu. Habis selesai materi, terus kita ada Q&A itu nanya itu Banyak. rebutan. Rebutan ini ngobrol-ngobrol gitu. Rame gitu loh. Kayaknya wah komunitasnya guyup nih kayaknya. Cirebon lumayan guyup tuh gitu. Baristanya pun lumayan excited lah sebenarnya. Cuma memang akses mereka untuk dapat knowledge itu agak susah. Jadi makanya memang kalaupun iya suka banget tuh kalau misalnya ada orang luar kayak kemarin Restu sempat kesini kan. Gitu. Nah mereka juga ramai banget waktu itu bikin workshop latte art. Iya, iya, iya. Nah, itu ramai. Jadi memang kita tuh sebenarnya haus knowledge, cuma memang jarang dilirik aja. Kalau mau belajar sendiri ke luar kota, biayanya cukup tinggi. Cukup tinggi. Oh, jadi mereka benar-benar mengharapkan itu ya, ini. kalau ada yang bikin kelas-kelas Yes. event di Cirebon ini ya. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat kan aksesnya pun juga, daerahnya pun juga kayak sama Bandung juga nggak jauh. Jauh, betul. Juga, gitu. Cuma kan emang kendala kali ya. Biasanya kan, nggak tahu ya, coffee shop Cirebon lumayan tough dalam artian budget untuk, kita sebutnya apa ya? Ilmu pengetahuan. Iya. Jarang banget di Cirebon yang biasa ngundang, oke deh ngundang siapa ya gitu untuk ngisi kelas, ikut kelas sensori gitu kan. Oke. Bahkan kita sendiri roastery gitu, Kata kita biasanya ngasih sensory class gratis untuk beberapa klien kita. Dan it's worse. Jadi emang kayak ya mereka butuh untuk kayak pengkalibrasian. Oh manis tuh kayak gini ya. Yang dimaksud ini tuh ini acidity itu gini. Asam tuh gini gitu. Asam bright Oke. gitu. Mereka sebenarnya butuh lebih ke basicnya ke sana. Berarti kamu mungkin juga waktunya untuk bikin kelas juga nih di sini. Betul. Ada arah ke situ, planning Ada ke arah situ. planning ke sini, jadi di belakang sini ada satu ruangan yang planning jadi kelas. Rencana membuka kelas apa? Sensory mostly. Oh, kamu akan lebih fokus ke Fokus ke sensori sensori. ya. Oke, nice. Karena mungkin itu yang emang butuhin awal-awal ya. Gitu. Ya, menurutmu kira-kira market Cirebon mau nggak nih ngambil kelas di tempatmu nih? Kadang gini, ada beberapa ya orang ini lebih suka belajar ke luar kota daripada belajar di dalam kotanya sendiri. Dia ngambil kelas dari orang setempatnya sendiri. Nah, aku nggak tahu kalau di daerah Cirebon ini gimana. Satu, memang belum ada. Dua, aku udah didesak beberapa kali tapi emang tidak buka untuk publik.
Oke, Ya, udah banyak yang minta. udah banyak yang minta. Coba yang kita belum buka untuk publik Hmm. karena kebetulan masih terikat sama 1-2 brand untuk consulting. Jadi masih fokus untuk training ke pegawai-pegawainya dulu. Jadi masih belum ada waktu untuk ke publiknya. Oh gitu. Tapi soon harusnya di tahun ini itu kita bakal buka sensory sama manual brewing mungkin. Oh, manual brewing juga Yes, kelasnya. gitu. Oke, ya mudah-mudahan nanti kelasnya mantap, Siap. rame. Teman-teman Cirebon mesti kalau yang merasa perlu harus ikutan. Mahal nggak nih kira-kira? Disesuaikan. Disesuaikan. Jawabannya pas. Ya nanti dilihat aja dia pasang harga berapa. Aduh. Tapi kalau skena kopi di Cirebon kayak begini, beberapa tahun terakhir setelah COVID terutama ya, growth-nya gimana nih? Sebenarnya seru dalam artian karena aku sendiri baru pulang ke Cirebon 2022 nih. Pas banget. Jadi selama pulang 1 tahun kita lihat ya Cirebon kalau nggak ada yang bikin event nggak gerak. Oke. Gitu. Jadi ada satu coffee shop namanya Kopi Satu Visi. Kemarin juga ikut kelas masterclass Iya, ada. di Rian. Nah dia yang emang lumayan aktif untuk buat event. Oh, dia spesialis event. Special event. Sebulan sekali ada event coffee shop mana sebulan sekali. Wih, gokil ya. Mau Aktif tester, juga ya mau dia ya. manual brew, dia terus. Oh, Gitu. di Jadi kopi satu visinya di itu. Kopi Satu Visi. Wah, itu menarik loh ya kalau Ya. ada yang kayak gitu loh ya. Itu kesempatan loh buat ngumpul, buat belajar, Betul. buat koneksi Yes, juga. Gitu. Keren-keren kopi satu visi. Nah, kalau dari kota sendiri ya, kayak yang bikin event itu kemarin Cirebon. Cirebon Coffee Event, betul. Nah, yang Brewers itu dia ngadain siapa kayak gitu? Nah, yang ngadain dulu sebenarnya mungkin Ko Chandra. Ya, Oh, Ko Chandra. Ya, Ko Chandra juga salah satu juri nasional kan. Nah, itu mungkin awalnya dari Ko Chandra. Kebetulan waktu Cirebon Coffee Event tuh, aku kan baru datang. Jadi aku emang nggak tahu menau sih sebenarnya. Cuma di kamu nggak mau kenal sama Chandra? Bukan nggak mau kok. Cuma memang waktu itu baru datang terus langsung diminta jadi juri gitu aja. Oh, oke. Baru nikah, aku nikah Agustus. Terus September kan eventnya kalau nggak salah. September. Sorry. Aku lupa November, itu. Iya, November ya, segituan pokoknya lah, pokoknya akhir-akhir tahun itu ya. Akhir-akhir tahun. Gitu. Balik lagi nih, apa skenanya coffee shop di Cirebon ini? Kan biasa kalau habis COVID itu kan memang mulai banyak muncul coffee shop ya, udah mulai hidup nih. Nah, terus mulai dari tahun 2023 sampai 2024 ini brand-brand baru nasional ini kan kencang banget nih. Betul. Kayak Tomorrow, Fore, Ya. masuk itu sempat mengganggu yang UMKM setempat nggak sih? Sebenarnya kalau Cirebon sih nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Yes. Soalnya kalau kayak di Kediri tuh impact-nya Gede. gede loh. Iya. Cirebon lumayan militan. Oh iya. Kayak ya beberapa coffee shop kayak Baraja termasuk yang kayaknya tuh coffee shop udah lama terus nggak ada sepi-sepinya. Wah, gokil. Terus ada yang kebetulan kita supply juga ada Meraki. Jadi kayak dia dari pas zaman after COVID tapi seru-seru juga sampai sekarang masih stabil. Gitu. Mereka emang udah loyal aja sih. Iya kayak kemarin di tempatnya Adrian aja di Pepperensip aja juga itu di perumahan masuk kan. Nyempit ya? Iya. Mobil nggak masuk. Untungnya dia ada lahan parkir kosong di situ buat parkiran dia. Kalau nggak ada tuh kira-kira udah pusing juga tuh dimarahin tetangga. Ya. Itu aja bisa rame gitu ya. Oh jadi impact dari itu nggak terlalu gede ya? Justru kita emang nggak tahu ya, Cirebon yang ngopinya terpisah. Yang memang ngopi indie gitu ya. Sama yang memang ngopi untuk yang kopi susu, kopi susu. Tomorrow, gitu. Itu emang kepisah sih. Jadi so far ya ada brand-brand juga dengar-dengar selentingan katanya brand ini mau masuk, brand ini mau masuk. Tapi brand specialty kelas nasional katanya mau ke Cirebon. Oke. Sudah mulai ngirim R&D-nya untuk market research. Gitu. Berarti menarik loh ini Cirebon ini berarti untuk Bandara investasi di sini. Iya. Ya habis pindah ya katanya ya, habis pindah ya. Bandara. Jadi lebih dekat. Orang Bandung yang ngamuk-ngamuk katanya. Mereka kalau ke bandara jadi jauh.
Oh, Gitu. Mulai dilirik kita. karena aku kemarin itu kan belum, ini aku pertama kali ya ke Cirebon ya. Jadi aku kan nggak tahu bayangan kota Cirebon ini kayak gimana. Bayangan aku ya kecil lah, sama Kediri itu juga mungkin nggak terlalu beda jauh. Tapi Betul, betul. ternyata kalau lihat dari kayak dari mallnya, dari apa-apanya, tempat-tempatnya semua kan lebih maju sini sih daripada Kediri sih kalau aku lihat. Ya, Mallnya juga lebih gede, mallnya CSD brand-brand gitu. ininya nasionalnya juga lebih Lebih banyak banyak. nih di sini. Itu Cirebon potensial sih. Kayak potensinya sekelas gede. kopi Jago aja Cirebon udah lumayan banyak. Ada 4 sampai 5 brand. Tuh. Aku dengar katanya kamu juga bikin itu ya, kopi gerobakan ya? Iya, jadi Kamu kayak nyontek banget sih sama Jago. nggak apa-apa. Iya, Pak Yoswatano. Kamu bikin mirip banget emang. Enggak juga sih, warna kita biru soalnya. Beda warna. Persib. Konsep, kita ngomongin konsep. Sama. Konsep beda. Nah, bedanya apa Ya, nih? Oke, benar. Yang setahu aku nih ya, Jago ini dia naik sepeda, dia bawa gerobak, dia bawa kopi botolan. Ya. Jadi kalau orang mau beli kopi susu, nih kasih nih. Betul. Oh, ada filter manual brew, baru dia keluarin V60 nyeduh di situ. Ya. Kalau konsepmu gimana? Nah, nama brandnya 247 Coffee. 24/7. 24/7 Oke. sebenarnya. Nah, dia tuh sebenarnya mirip seperti itu, cuma kita nggak pakai manual brew. Oke. Kopi susuan, nggak ada aplikasi, tapi kita mangkal. Di satu tempat, diinfoin di Instagram, that's it. Oh ya, kalau si Jago pakai aplikasi Aplikasi. ya. Oh, kamu nggak ada aplikasi. Oh, belum ada Nggak ada budget ke situ ya maksudnya ya. Belum ya. Belum. Tapi sama satu lagi, kita bedanya ada point stop. Nah, point stop itu sebenarnya dia corner doang di satu sisi, namanya di Jalan Pasuketan. Di seberangnya S Hardware, dekat Hero. Nah, itu kita ada pojokan, cuma buat take away only. Jadi dia nggak perlu nyari-nyari kalau lagi suges misalnya gitu. Pengen banget 247. Oke, jadi kamu ada satu spot yang kamu memang stay di situ. Bukan, jadi bentuknya toko malah. Oh, toko. Bukan gerobaknya. Bukan gerobakan. Oh. Pick up only tapi. Pick up only. Oke. Kalau yang gerobaknya udah berapa sekarang? Sekarang total berarti 4 sama satu VR. VR itu apa ya? Oh, Yang VR ada, ini ya, apa namanya? Ada box belakangnya. Ya Tosa gitu ya. VR Tosa. Ya, itulah. VR Tosa. Oh, ada pakai begitu. Iya. Nah, so far gimana nih setelah jalan? Berapa lama 24/7 jalan? Sama umurnya sama Small Dose ke Filter Bar dari Februari 2024. Oke, so far gimana? So far asik. Ya, perharinya kita lumayan. Bisa sampai berapa cup? Kamu pakai cup atau botol? Cup. Pakai Kalau berapa cup? Mungkin sekitar hampir 1000 kali. Oh, dari total? Dari total. Wah, gokil. Dari total. Dari 4 armada itu 4 bisa armada. sehari 1000. Yes. Karena disebar kan. Wah, gokil. Gila. Jadi memang kopi susu Cirebon. Kamu jual berapa? 8.000 sama. 8.000. Full Arabica. Full Arabica. Ya. Bisa jual harga segitu. Bisa. Walaupun mungkin cuannya juga nggak bisa gede. Ya. Equipment kita oke juga. Kita pakai pull shoot-nya Linear Mini. Oke. Pulsa pakai Linear Mini. Wah, bentar lagi upgrade tuh. Beneran. Teriak-teriak. Kalau Teriak-teriak. kamu sehari ya bisa jualan 1000 itu upgrade lah. Harus upgrade Ya, lah. nanti upgrade-nya mungkin Black Eagle lah Maverick. Iyalah, Maverick lah. Nanti tinggal kontak aja Adrian nanti. Apa ya, kalau Bapak nggak bisa sampai ke VA, ya udah si Monelli dulu. Iya. Masih satu grup sekarang. Gila, Linear Mini diajar bikin begitu. Wah, nggak kebul-kebul tuh mesinnya. Kita mesinnya satu grup, portanya 4. Wah, gokil. Tapi ternyata ini ya, gerobakan itu jalan juga ya. Jadi orang itu berarti konsepnya adalah orang butuh cepet ya. Iya, jadi sebenarnya konsep gerobakan tuh menurutku works buat orang kantoran yang emang ya cepet lah. Oke. Tapi dia maunya kopi susu gitu. Kadang emang kalau di coffee shop tadi antri lah, Iya. take time gitu kan. Ada yang black nggak kayak gitu? Ada. Oh, Kita ada juga ya. Kita yang blacknya malah concern pakai Gunung Cermai. Berarti semuanya ice. Semuanya ice. Semuanya ice ya.
Oke, berarti itu kamu bukan buat orang nongkrong ya. Kalau street coffee kan mereka bikin Betul. gerobak, Ya, dia stay di satu tempat, orang ngopi nongkrong ya, di situ, ya. ada yang take away, tapi ya sebagian nongkrong. Tapi kalau ini Enggak, gerobak sepeda itu enggak ya. enggak. Jadi memang dia emang kita jatuhnya tuh eh, lebih ke orang take away gitu. Terus memang dia terakhir kita research banyaknya pulang kerja sama berangkat kerja. Berangkat kerja sih kita nggak terlalu sih, karena kita mulai Oke. muter jam 10-an. Hmm. Rata-rata pulang kerja sama pas break. Jadi aku nggak tahu kamu mau cerita atau nggak. Ini kan Ya. termasuk strateginya ya, termasuk strateginya. Jadi itu untuk jemput bolanya itu gimana muternya? Ke daerah-daerah kantor aja atau ngetem di kantor tertentu? Sebenarnya nggak terlalu sih. Maksudnya yang penting jalan utama aja. Karena jalan utama Hmm, Cirebon bisa dihitung. iya iya iya. Jadi pokoknya jalan aja situ, Eh, muter, ntar berhenti di mana, pindah lagi ya, gitu ya. itu. Sepedanya udah listrik atau Nah ini yang serunya, kita belum listrik. masih kayu ya? Karena kita mangkal. Maksudnya Jadi gimana? kayak ya udah ketemu nih spot yang cocok di minggu ini. Heeh. Ya di situ terus. Oke. Diinfoin di IG. Gitu aja sih. Oh, info juga di IG. Info di IG, kita lumayan aktif IG-nya. Jadi kalau mau cari hari ini ada di sini, Ya, sini, sini betul. gitu. Oh jadi pindahnya itu per hari? Pindahnya per minggu, let's say. Oh per minggu? Ya, jadi emang di sana, misalnya contoh di Jalan Cipto terus gitu, di depan CSB ya. Satu minggu akan di situ Satu terus? minggu. Oh gitu. Biasanya habis Gitu itu guys dikasih Pak. strateginya guys. Bisa Silakan ditiru ya kan. kompetitor nggak apa-apa Cirebon. Karena kemarin juga dari habis kelas itu saya pun juga ngobrol ya beberapa mereka juga terinspirasi dari 24/7. Kita juga planningnya mau bikin seperti itu. Soalnya Mas Rizal udah bikin dan itu ternyata jalan. Betul, bikin persis, nggak apa-apa. Yang penting bisa menghasilkan Iya, semua. penting bisa menghasilkan. Cirebon masih banyak lah Oke, tapi kalau marketnya. street coffee di Cirebon gimana? Karena kalau kemarin lihat di Jogja banyak banget. Nah, Cirebon tuh aku jujur belum terlalu ngelihat street coffee-nya, karena yang ku tahu masih Oh, bukan levelmu ya street coffee enggak ya? juga Oh, enggak. sih. Ada kok di daerah situ juga namanya Kopi Vespa gitu. Dia mau jualan pakai Vespa. Oke. Tapi kayak cuma itu deh setahuku. Cuma itu Oh, doang sih. berarti belum banyak. Belum banyak. Kalau kamu notisnya masih baru satu ya Sering belum dikejar banyak. Satpol PP soalnya. Nggak, kalau mau jualan street coffee gitu, itu mesti harus makan di dekat yang banyak kaki limanya. Nah itu. Itu, jangan Karena sendirian. Harus sebelah-sebelahnya ada tukang nasi uduk, tukang bubur, tukang apa. Udah nongkrong di situ, aman di situ. nah di sini susah nyari yang kayak gitu. Intinya sih Hmm, emang kalau di Cirebon ini jatuhnya eh, yang kayak banyak mangkal kaki lima gitu udah susah. Jadi oke. kayak emang nggak ada space lagi gitu. Oh, memang dibersihin ya, Emang kaki dibersihin di sini. lima ya. Yes, Oh, dibersihin di sini. nggak dilokalisasi ada satu tempat khusus buat pedagang, Enggak nggak sih, ada ya. so far. Emang udah bersih. Berarti nggak bisa jualan bakso pinggir Nah jalan, itu, susah ya. udah kejar-kejaran. Iya, Ini iya, iya. lumayan deket daerah sini nih. Oh, berarti cukup tertib ya di sini ya. Lumayan. Hmm. Kalau kayak di Kediri itu masih banyak pinggir-pinggir jalan. Jalan utama loh itu. Kayak jalanan rumahku itu kan termasuk jalan gede, jalan utama. Itu udah kalau malam itu udah jejer-jejer semua. Itu masih boleh kan? Bubur, nasi uduk, apa-apa semua. Dan itu ada street coffee juga di situ, sepeda di situ. Tiap malam dia punya spot di situ. Dia udah nyewa listrik ke rumah di belakangnya buat lampu. Sini belum sih. Sini ada di sekitar Muhammad Toha, tapi itu memang nggak ada street coffee-nya. Mostly jajanan. Ya karena memang peraturannya lebih ketat kali ya di sini benar. ya. Itu sih. Iya, iya, iya. Seru-seru. So, jadi Cirebon ini udah mulai rame ya, udah mulai Ya. apalagi kamu juga udah bisa menunjukkan bahwa ini ada perwakilan Cirebon, dan Ya. kita harapkan dari atlet-atlet lain ini juga berani, Berani maju untuk ya. maju. Dan kamu siap support mereka ya. Siap Ini support. putra daerah nih. Jauh-jauh dari Qatar menimba ilmu ya kan, balik untuk membangkitkan Ya, perkopian di pengennya daerahnya sih sendiri. gitu. Wah, Semoga. idealis sekali. Ya. Kita memang perlu menampilkan pencitraan yang baik ya kalau di kamera.
Za, thank you ya. Siap. Thank you banget udah meluangkan waktunya untuk podcast dan kebetulan aku juga pas lagi di Di Cirebon. Cirebon. I really enjoy di Cirebon ini ya, terutama empal gentongnya juga enak banget Asik. ternyata. Kuliner pokoknya kalau ke Cirebon. Oke, jadi buat teman-teman yang main ke Cirebon juga harus mampir ke Small Dose ini, ya Siap. kan. Terus juga kalau ada di Tokped juga ya. Ada di Tokped. Kalau butuh beli beansnya, selain search Tautan Coffee, search juga Small Dose. Sama Seias Kata Roastery. Oh iya, Seias Kata Roastery juga. Jadi biar pilihannya makin banyak, di rumahnya nanti jajan-jajan banyak dicoba aja semuanya. Thank you, Za. Ya, Siap. oke, sampai ketemu lagi ya. Siap. Oke, kita closing ya. Ya. Thank you teman-teman udah menonton pada episode kali ini dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin bisa bermanfaat buat kita semua dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincang.